Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Hidayah. Saya di sini akan menjelaskan tentang memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan dalam memori ini bersifat sementara, karena data akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Nah, jadi ketika komputer dimatikan, maka akan disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data ke dalam media penyimpanan permanen atau tetap. Di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Untuk jenis memori fisik atau internal itu ada 8. Yang pertama itu ada RAM atau Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Yang kedua, ROM atau Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Yang ketiga yaitu SRAM atau Static Random Access Memory. Adalah jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Nah, yang keempat yaitu DRAM atau nama lainnya yaitu Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Nah, yang kelima yaitu SD DRAM atau biasa disebut Synchronous Dynamic Random Access Memory. Nah, yaitu jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronkan oleh stok sistem di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Nah, yang keenam yaitu CMOS, yaitu Complementary Meta Oxide Semiconductor. Nah, yaitu sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. Ketujuh yaitu DIMM 2 atau Dual Inline Memory Module. DIMM ini terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu RAM. Nah, yang kedelapan yaitu Cache Memory. Cache Memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Untuk fungsi memori yang pertama yaitu menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, menyimpan daya hasil memprosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Yang ketiga yaitu menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Untuk karakteristik memori itu, yang pertama yaitu lokasi memori. Apa sih itu lokasi memori? Yaitu memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama, terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Nah, memori internal sendiri biasanya menggunakan media RAM.
Nah, yang kedua, kapasitas memori. Ini biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8, 16, dan 32 bit. 3. Satuan transfer. Apa itu satuan transfer? Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, untuk memori internal atau memori utama, satuan transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Nah, untuk penjelasannya, word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan dan panjang instruksi kecuali via X dan Cray -1. Nah, dan addressable units pada beberapa sistem sama dengan word. Adapun hubungan antara panjang atau alamat A dengan jumlah addressable unit N adalah 2 pangkat A sama dengan N. Yang keempat yaitu metode akses memori. Metode akses memori ini ada sequential access, direct access, random access, dan associative access. 5. Kinerja memori. Berikut ini 3 buah parameter untuk mengukur kinerja sistem memori, yaitu waktu akses atau access time. Yang kedua yaitu waktu siklus atau cycle time. Yang ketiga, laju pemindahan atau transfer rate. Yang keenam, jenis fisik memori. Jenis fisik memori internal ataupun RAM adalah memori semikonduktor. Jenis memori ini memakai teknologi LSI atau VLSI atau Very Large Scale Integration. Yang ketujuh yaitu karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM termasuk memori volatile, yang artinya bersifat sementara. Kenapa semuanya bersifat sementara? Karena data akan hilang jika komputer mati atau tidak dialiri listrik. Jadi, memori internal ini dapat digunakan untuk menyimpan program-program atau data yang sedang digunakan oleh CPU saja. Yang kedelapan yaitu organisasi. Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusunan word secara fisik. Kecepatan dan kapasitas memori dibedakan berdasarkan hierarki memori. Hierarki ini disusun mulai dari jenis memori yang paling cepat sampai yang paling lambat. Disusun dari kapasitas yang paling kecil sampai yang paling besar. Dan disusun dari harga tiap bit memorinya, dari yang paling mahal sampai yang paling murah. Nah, yang terakhir yaitu cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi sebuah perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encode atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai byte. Informasi bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Memori internal komputer bekerja dengan melibatkan proses yang saling berhubungan di antara RAM, ROM, dan CPU sebagai
mediatornya. Beberapa orang menambahkan RAM tambahan ke dalam komputernya agar komputernya dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga mampu mendukung pekerjaan mereka. Nah, sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya. Maaf jika banyak yang tidak dimengerti ataupun banyak salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.